Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati terutama pengurus masjid, kemudian pemuda-pemudi, remaja masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sebelum kita mulai, kenombo petamu kemari untuk memperkenalkan diri. Nama ambo Petra Yunisol, S1 dulu di Timur Tengah di Lebanon, S2 di UIN Padang. Ambo sebagai wakil pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid di Selayu, Kampung Garabak Rata, Kabupaten Solok, Kecamatan Tigulurah. Rumah di Perak Gadang, Kenagarian Selayu. Itu adalah sebagai perkenalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah lillahi ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di Masjid Raya Darussalam Kota Anau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di surganya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bering salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada sahabat, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau di dalam memperjuangkan ajaran Islam. Kajian kita pada malam kini, karena sudah dekatnya, yaitu tentang ibadah kurban, maka kaji kita berkaitan dengan ibadah kurban. Kata Allah dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, hendaklah engkau mendirikan 2 rakaat salat hari raya Idul Adha, wanhar, dan menyembelihlah, berkurbanlah. Jadi pada ayat yang kedua ini ada perintah untuk berkurban. Tapi perintah di sini adalah perintah yang mengandung kesunahan. Di kadang kita temukan dalam ayat, kita temukan dalam hadis suatu perintah, kadang mengandung kewajiban, kadang mengandung kesunahan. Kalau masalah solat kan aqimis solah, kan perintah dirikan solat, di situ mengandung kewajiban. Adapun dalam ayat ini wanhar, berkurbanlah, itu mengandung kesunahan. Itu dijelaskan oleh ulama di dalam kajian usul fikih. Tapi kalau orang yang tak mengaji usul fikih, misalnya pahami setiap perintah dia wajib, tidak seperti itu.
Jadi tidak seluruh perintah mengandung kewajiban. Jadi kadang mengandung kewajiban, kadang mengandung kesunahan. Maka berkurban itu hukum aslinya sunnah, kecuali kalau orang banazar. Ada orang sakit, ambo kalau leh sehat saya dalam 2 minggu ko bo banazar berkorban, maka wajib tu. Jadi sesuatu yang sunnah apabila dinazarkan berubah hukumnya menjadi wajib. Kemudian kita jelaskan definisi kurban. Yang dimaksud dengan kurban. Kurban itu adalah mayuzbahu minan na'ami taqarruban ilallahi azza wa jalla yaumal aidi ila akhiri ayyami tasyrik. Jadi kurban itu adalah sesuatu yang disembelih minan na'ami, salah satu dari binatang yang 3, onta, sapi, kambing. Termasuk kepada sapi adalah kerbau. Ini salah satu yang disembelih dari salah satu binatang yang 3. Untuk apa? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yaumal Aidi disembelih pada hari raya Idul Adha, itu mulai masuk waktunya, berakhir waktunya ila akhiri ayyami tasyrik, berakhir waktunya pada hari terakhir dari hari tasyrik. Jadi masuk waktu penyembelihan hewan kurban kalau sudah berlalu waktu dengan sekira sudah muat untuk melaksanakan 2 rakaat salat hari raya Idul Adha dan 2 khutbah hari raya Idul Adha, maka sudah masuk waktu penyembelihan hewan kurban. Dan kapan berakhirnya? Berakhirnya pada hari ketiga dari hari tasyrik, yaitu hari ketiga baleh dari bulan Zulhijjah. Jadi hari ketiga dari bulan Zulhijjah itu dengan habisnya waktu salat asar, maka habis kesunahan menyembelih hewan kurban dan habis juga kesunahan untuk membaca takbir. Berarti hari ketiga tasyrik, berarti hari 3 baleh dari bulan Zulhijjah. Itu adalah definisi kurban. Jadi sesuatu yang disembelih dari salah satu hewan yang 3 tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha sampai hari terakhir dari hari tasyrik. Itu adalah definisi kurban. Kemudian hukum kurban itu adalah sunnahnya terbagi 2. Kadang hukum berkurban itu namanya sunnah kifayah, kadang hukumnya sunnatu ain, kecuali dinazarkan wajib. Bila jatuhnya sunnah kifayah kok apabila dalam satu keluarga yang mampu berkurban lebih daripada seorang. Pamoy dalam sekeluarga berlimo, yang mampu berkorban bertiga, ketika itu hukumnya sunnah kifayah. Artinya kalau seorang saja yang berkorban, latabayi untuk ketiga-tiganya. Kalau ketiga-tiganya satu, itu yang lebih baik, itu yang lebih sempurna, karena yang mampu bertiga orang. Kalau seorang saja yang satu, latabayi kesunahan untuk keseluruhannya dari yang sekeluarga tadi. Nah, jadi sunnah kifayah apabila yang mampu lebih daripada satu dalam satu keluarga. Kadang sunnatu ain apabila dalam satu keluarga itu yang mampu hanya satu orang saja, maka hukumnya sunnatu ain. Artinya
kesunahan itu tertuju kepada seorang yang mampu tadi dari keluarga itu. Nah, apabila sudah sunnah untuk berkurban, kemudian seseorang itu tidak berkurban, maka hukumnya makruh. Maka itu yang dimaksud fala taqrubu musallana, maka jangan dekati tempat solat kami, kata Nabi. Artinya jatuh kepada hukum makruh, bukan haram. Kalau na wajib ditinggal jatuh kepada haram, kalau na sunnah tinggal jatuh kepada makruh. Nah, itu definisinya. Kemudian hukum berkurban. Selanjutnya, apa yang dikurbankan atau binatang apa yang disembelih pada ibadah kurban, yaitu salah satu dari binatang yang 3 tadi. Boleh onta, boleh sapi, termasuk dalamnya kabau, boleh kambing. Nah, kalau onta umurnya sudah 6 tahun, kalau sapi, kerbau, termasuk kambing Jawa atau kambing biasa, itu apabila berumur 3 tahun. Jadi jawi lah berumur 3 tahun, sah dijadikan kurban. Kabau lah berumur 3 tahun, sah dijadikan kurban. Kambing biasa lah berumur 3 tahun, sah dijadikan kurban. Atau belum 3 tahun umurnya, tapi lah tangga, gigi depannya, gigi mukanya ciek, sah dijadikan kurban. Kalau biri-biri, 6 bulunya tabah, kalau labaumu 2 tahun, sah dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, itu dari sisi umur binatang atau binatang ternak yang dikurbankan. Kalau onta 6 tahun, kalau jawi 3 tahun, pada itulah kambing biasa. Kalau biri-biri 2 tahun. Nah, sudah memenuhi umurnya, sudah sampai umurnya, kemudian dilihat lagi apakah binatang yang akan dikorbankan tadi tidak ada cacat. Nah, yang pertama cacatnya itu adalah yaitunya al-aurat. Yang dimaksud dengan aurat yaitu binatang korbannya celek. Berarti sebelah matanya tak berfungsi leh, larabun. Yang sebelah lain. Jadi meskipun jawinya gapuk, tapi celek matanya, atau kambingnya gapuk tapi celek, untunya gapuk tapi celek, itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya sapi yang tidak celek. Tapi kalau lah celeknya cacat, tidak sah. Kemudian yang kedua, pincang. Meskipun kan wak Bali di pasar teranak tu bawa-bawa ke tempat awak kira dia tu terpijak dek kawannya, pincangnya. Nah, arti pincang, kalau disuruh berjalan jo kawannya tinggal saya taruh dek kaki pincang tadi. Jadi kalau sampai kepada keadaan seperti itulah pincang itu, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, cacatnya pincang. Yang ketiga, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Yang ketiga, sudah jelas-jelas sakit, sehingga sakitnya itu sudah mengantarkan kepada kurus. Jadi dia gara-gara sakit lah mulai kurus jawi tadi, dia gara-gara sakit lah mulai kambing tadi kurus. Maka hewan yang seperti itu, salah satu dari hewan yang 3 tadi, kalau sudah sakit itu juga termasuk cacat, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang keempat, yang terlalu kurus. Yang terlalu, yo kurus mana? Tapi kalau kurus ketek, tidak masalah dah. Nang kurus mana? Aku masalah kah?
Kok seandainya tibu angin tabangnya, lah kurih mana? Ndak ada negeri dituju dari dagingnya lain. Itu ndak sah dulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-maqtu'atu al-uzuning, yang sudah terpotong daun telinganya. Jadi kalau ada binatang kurban tu, dicalik daun telinganya lah karek, itu ndak sah dijadikan hewan kurban itu. Baik sapi, baik kambing atau unta, kalau lah karek daun telinganya, mau jual daun telinganya lah karek, ndak sah tu, cacat tu. Atau memang sudah dari lahir ndak ada daun telinganya, pamonya lai anak jawi dari induknya, kira ndak ada daun telinganya dah, sampai kadang model itu ndak sah tu. Nah, jadi kalau daun telinganya kalah kurang, kalah potong, kalah karek, ndak sah dijadikan hewan kurban. Kemudian masalah iku panjangnya al-maqtu'atu az-zambi, yang terputus, yang terpotong ekor panjangnya. Nah, jadi kalau jawi karek iku panjangnya itu ndak sah dijadikan hewan kurban. Tapi kalaulah dari lain ndak ada iku panjangnya, sah. Tadi beda nah. Dulu ketika lain ada iku panjang, kemudian kadang-kadang jawi tadi, kemudian baik disengaja tak ada sengaja terpotong iku jawi tadi, ndak sah jadikan hewan kurban. Tapi kalaulah dari lain ndak ada iku panjangnya, sah. Tadi berbeda hukum. Mulai itulah kambing tu ndak panjang ikunya nah. Tapi kalau terpotong juga tidak sah. Kalaulah dari lain ada, sah. Kemudian masalah tanduk. Masalah tanduk, kok sampai patah tanduk hewan kurban kok? Calik dulu. Lai tak berpengaruh kepada badannya. Tapi gara-gara patah tanduk jawi, patah tanduk kambing, akuruhnya gara-gara itu. Itu juga tidak sah dijadikan hewan kurban. Tapi kalau seandainya patah tanduk jawinya, patah tanduk kambingnya, tidak berpengaruh kepada badannya, kapuk yang itu sah, tidak termasuk cacat. Jadi yang termasuk cacat apabila berpengaruh kepada badannya, kok semakin kurusnya gara-gara patah tanduk tadi, baru tidak sah. Tapi kalau tetap seperti itu, badannya tidak pengaruh kepada badannya, meskipun patah tanduknya, sah dijadikan hewan kurban. Kemudian nandak bertanduk sama sekali, sah. Kadang ada beredar di masyarakat, kok jawi bala di bawah jawi nak bertanduk dikorbankan, tak sah, sah. Ya kan ada jawi kan badannya kapuk, tanduk nak ada, sah, sah. Nah, kanwa li'annal qarna la yuqsad, kalau ndak tanduk tu nakanya tuju dia orang dah, nakanya tuju dah daging. Nah, tanduk tu ndak dituju untuk dimakan. Tu kok daun talingo tadi kan masih berdagingnya tu. Kok ikut panjang kan masih ada dagingnya tu. Kok tanduk tak ada dagingnya dah. Nah, tu makanya kalau masalah tanduk patah, lain tak berpengaruh kepada badan jawi, kepada badan kambing, sah. Tapi kalau kurusnya gara-gara patah tanduk, baru tak sah. Anak tak bertanduk sama sekali, sah dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, kemudian masalah pembagiannya, artinya kalau bagi peserta yang afdolnya diambil sedikit untuk dicicipi, kemudian seluruhnya yang lainnya dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian yang di bawah itu keafdolannya diambil sedikit, kemudian dibagikan separuh kepada fakir miskin, separuh yang lain kepada orang kaya. Karena masalah kurban boleh bagi orang kaya, tidak disyaratkan orang miskin saja. Tapi yang paling afdalnya kepada fakir miskin. Kemudian dari segi hukum bolehnya, berapa paling banyak boleh peserta mengambil daging? Paling banyak sepertiga. Kalau jawi itu sepertiga bertujuh, kalau sepertiga surang tu habis jawi tadi. Nah, itu boleh paling banyak. Kok lebih dari sepertiga dia ambil, tu tak boleh lagi dia peserta. Nah,
Kok ada masalah paling afdal tadi kan ambil seketek, kemudian yang lainnya dibagikan. Nah, tuh masalah pembagiannya. Kemudian masalah menjua jo maupah. Masalah menjua jo maupah. Lai boleh peserta, lai boleh panitia maupah, lai boleh peserta atau panitia menjua, tidak boleh. Jadi tidak boleh bagian dari binatang kurban tadi, mau kulit, mau kaki, mau daging yang dijual, tidak boleh. Karena kalau penitia aku sama jo wakil, nyewakilkan peserta untuk mau urus kurban. Dia meskipun kulit tidak boleh jual. Cari orang yang berhak menerima. Tu agin ke orang tu. Lanjut terima dari orang tadi itu, tu berarti lepas pindah pemilik peserta kepada orang yang menerima tadi. Dia orang yang menerima tadi terserahnya lah. Kok kanyo makan, kok kanyo jual, terserahnya lah. Dan tak boleh menjual kok peserta dan panitia. Tapi kalau lah dipindahkan hak milik lah daging ke orang, dia orang tadi terserahnya lah. Termasuk daging awak tak peserta kan, daging udah orang peserta awak kupon cek, tu aja pun daging tadi. Itulah milik awak nah. Lepas pindah hak milik dari peserta ke awak. Di awak terserah awak. Kawak makan jadi, kawak jual jadi terserah awak. Dan tak boleh menjual maupah tu peserta dan panitia. Nah, jadi baik dijual atau diupah pun ko daging lepas siang aku nak daging 5 kantong ko jangan diusir-usir nak. Ikun tu upah pakaraju beko anak boleh dah tu. Oh, ko kaki ko jangan digaduh-gaduh. Kaki ko beko jatah untuk neko sebagai upah untuk bekerja. Tak boleh. Kan ada nambah siang kan. Tapi kalau umpamanya lah dibagi ratu na orang dapat kupon hanya japuk sadonya. Doi daging tersisa daripada mubazir daging kepada orang tadi. Orang kerja-kerja tadi boleh atau sebagai sedekah, tak upah dah. Tapi kalau diniat dari awal kan ada sebagian yang diniat dari awal upah. Aku nak daging aku pediasi ko. Batu aku kan untuk perkara juga upah kerja ko. Anda boleh tu makanya orang kini untuk berhati-hati. Pamonya ciandel pamonya 2 juta 800 dibayi di 2 juta anan 2 juta 800 pun untuk beli jawi untuk beli kambing pamonya dan 200 pun untuk operasional kembali kantong plastik apa upah tukang bantai upah tukang karajo membalik terpal itu guna. Jadi janjo bagian dari binatang kurban tadi diupahan jo kaki lah jo daging lah jo kulit lah. Kadang dulu kan kulit ku kami jual kecil panitia atau kecil pengurus. Beko pitihnya dia gingkan anak yatim taknya boleh lah. Batu karena kalau dijual saya langsung itu masih milik peserta. Memang beko kan dibagiin pitihnya, yo langsung serahkan kulit itu dulu kepada orang berhak. Paman nampak ada awak fakir miskin kat 5 orang atau kat 2 orang. Aku kulit jatah kulit Nah, awak kan kok pitih mana kalau awak jual patamu kenyo dia gin kulit tu langsung kenyo. Tasarah dia kenyo jual atau kenyo pakan. Oh lah dia gin, kamu nak pandai menjual ropak nak do kenal je orang beli kulit dah. Atau minta tolong ke awak sebagai penitia atau minta tolong kepada awak sebagai peserta. Boleh menjual. Kanolah dipindahkan hak milik kepada yang berhak menerima. Berarti tak dari awal dijual saja dah. Meskipun awak tak peserta, awak penitianya tak boleh kerana penitia kau sifatnya wakil dari peserta. Jadi menjual dijual bagian dari hewan kurban tadi, dijadikan upah bagian dari hewan kurban tadi, itu tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya bagi orang yang menyembelih pada hari H penyembelihan itu disunahkan beberapa hal. Yang pertama al-bada'atu bil basmalah. Disunahkan memulai dengan membaca bismillah. Karena kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik tidak diawali dengan bismillah maka sedikit keberkahannya.
Karena kurban termasuk perkara yang baik, maka dimulai dengan membaca bismillah. Kemudian yang kedua, disunahkan membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Nah, baca selawat Nabi. Kemudian yang ketiga, sunnah menghadap kiblat. Hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat. Orang yang menyembelih juga menghadap kiblat. Karena dalam hadis Nabi, "Tahu wa tayyibu anfusakum wa innahu ma min muslimin yastaqbilul qiblata bi zabihatihi." Al-hadis. Jadi tidaklah seorang muslim menghadap kiblat dengan hewan kurbannya. Jadi dari hadis itu dipahami bahwasanya sunnah untuk menghadap kiblat ketika menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurbannya diarahkan ke kiblat. Orang yang menyembelih juga menghadap kiblat, sunnah. Pikwadu orang menabi hewan kurban tadi membelakangi kiblat, lebat kalau kurban enggak. Tapi menyalahi sunnah. Kemudian yang berikutnya, ad-du'a'u bil qabul, berdoa kepada Allah supaya diterima. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadza minka, ya Allah, ini yaitu binatang kurban adalah bagian dari nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa ilaika, dan aku serahkan kepadamu, aku jadikan untuk taat kepadamu. Bisa wak pahami dari definisi tadi kan, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Jadi diterimalah dariku itu kalau yang menyembelihnya peserta langsung. Nyo peserta, inyolah menyembelih, fataqabbal minni, terimalah dariku. Tapi kalau ratu-ratu kan jarang yang peserta menabihnya. Tu nama nabih tadi kalau kau baca doanya, kalau jawi nanyo sembelih, fataqabbal minhum. Jangan baca lo fataqabbal minni, terimalah dariku, pinyo tak peserta dah. Maka dia baca kalau jawi yang disembelih, fataqabbal minhum, terimalah dari mereka, berarti dari orang 67 tu ah. Kalau pesertanya siku jawi tadi kira orang perusi sadonya pesertanya. Kalau tak jadi seperti itu, maka dia baca fataqabbal minhunna, maka terimalah dari perempuan-perempuan ini. Kalau kambing nanya Nabi, pesertanya perempuan, fataqabbal minha, terimalah dari perempuan ini. Kalau kambing nanya Nabi, pesertanya laki-laki, fataqabbal minhu, maka terimalah dari laki-laki ini. Jadi orang berdoa tu yo pandai lo ilmu berdoa. Kalau tidak baca fataqabbal minni, anyo ndak peserta, terimalah dariku janya. Inyo ndak anyo kurban dah. Seakan-akan inyo siku jauh inyo surang. Yang pada inyo akan tukang bantainya, ndak peserta. Makanya ndak pandai inyo tuntun dek na lain nam pandai membaca. Tapi kalau ndak dibaca dah lain sah kurban lain. Tapi kau sunnah. Jadi memohon kepada Allah supaya diterima ibadah kurban tu. Sama jawab solat kan, sudah solat berdoa, kan ada orang sudah solat nak mau doa ke. Nyo solat tu cukup, berdoa cukup dalam solat jadinya. Indak solat doa tu boleh dalam solat, boleh di luar solat, berarti sudah solat, boleh sebelum solat. Karena doa tu kan ibadah kan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu termasuk intinya ibadah. Semakin banyak berdoa, semakin banyak ibadah. Tadi makoi solat awak besoknya berdoa acuk sesudah solat.
Akan sudah salat pada Allahumma taqabbal minni solati. Kalau awak berdoa surang, kalau doa samu, taqabbal minna solatana, terima dari kami solat kami. Kalau berdoa surang, taqabbal minni solati, terima dariku solatku. Berdoa aku boleh surang, boleh bahasa samu. Jadi doaku memohon kepada Allah supaya diterima. Nah, termasuk dalam berkurban, berdoa kepada Allah supaya diterima. Kalau puasa supaya terima puasa. Kalau haji supaya terima haji. Nah, kalau selawat Nabi supaya terima selawat Nabi awak. Kalau berkurban supaya diterima ibadah kurban awak. Kemudian ibadah kurban itu, setiap darah yang mengalir dari hewan kurban itu, setiap bulu dan nado pada hewan kurban, setiap kotoran dan nado dalam paru hewan kurban, itu nanti sebagai kebaikan baginya pada hari kiamat, sebagai pemberat catatan amal ibadah. Jadi catatan amal ibadah itu besok ditimbang. Ada timbangannya yang dinamakan al-mizan, timbangan kama bareknya, kepada kebaikan atau kepada keburukan. Kok seandainya banyak dosa itu keburukan bareknya, kalau banyak amal soleh kepada kebaikan bareknya. Jadi termasuk pemberat catatan amal ibadah, yaitunya dengan melalui berkurban. Makanya hasanatin bi mizanihi yaumal qiyamah. Jadi sebagai kebaikan pada timbangan ibadahnya nanti pada hari kiamat. Kemudian bagi orang yang berkurban, bagi peserta, kalaulah masuk bulan Zulhijjah lah masuk pada hari Rabu petang. Kalaulah masuk bulan Zulhijjah, maka makruh bagi peserta kurban memotong kuku dan memotong rambut. Taklah haram dah. Kadang, memotong kuku tak boleh lah. Bukan haram, tetapi makruh. Dalam ibadah sesuatu yang makruh awak lakukan biasanya mengurangi pahala. Awak dalam bauduk awak lakukan perkara makruh, nah berkurang pahala dah. Awak dalam solat jamaah awak lakukan perkara makruh, berkurang pahala solat jamaah dah. Contoh solat jamaah kan nampak tamu soh nak rapek, makruh nah. Soh nak lurus, makruh nah. Jadi rapek soh tu bah menyinggung kepada solat jamaah seketek. Rapek soh tu bah bersenggolan bahu awak je bahu orang sebelah awak tu rapek nah. Kadang ada orang rapek soh kodenya yo kelingkian jari kaki. Awak baru ke solat lah rapek kelingkian jari kaki awak panggali wah. Tu awak pisah kaki awak, hanya cari balik. Sehingga mengangkang tagak solat itu tak sunnah lah dia tu. Nan sunnah jarak kaki kanan yo kiri dalam mazhab Syafi'i shibron, sajangka, satu jengkal. Tu sunnahnya jarak kaki. Kada orang solat tagak mengangkang. Awak panggali tu awak injak kaki awak, hanya carinya. Tu tak sunnah. Kalau lah mengangkang tagak ndak kebersenggolan bahu je bahu orang sebelah awak itu. Jadi rapat sah itu bersenggolan bahu dengan bahu orang sebelah awak. Tapi kadang bakok nak rapek sah kurang semando, mangga tak kira semando tagak dalam ibadah dak orang semando dah. Bakok rapek ada jarak sah ku ma apa ma mintu. Ya kok malas tu jangan pek mintu tagak. Dalam solat ada mintu-mintu, sedangkan Nabi dengan Abu Bakar ketika hijrah lalu Nabi di atas pawa Abu Bakar tu binantu you mintu nah. Jadi dalam solat jamaah meskipun dak mintu rapek sah, dak makrumah dak sah. Apa sah? Kalau makruh mengurangi fadilah solat jamaah, sudahlah makruh naklah lurus dah. Abeko ketika ke rukuk serentak lo je imam, kan ada makmum Quran tangka ke. Baru kau menggari imamnya lah menggari lah. Allahu Akbar, asamu barangnya sama selesai je imam. Imam tiba di rukuk yang tiba rukuk, makruh lah. Sohnya ndak rapek, sohnya ndak lurus lah dua makruh. Serentak lo je imam rukuk, makruh lah celai. Sami Allahu liman hamidah je imam. Sama sami Allah liman, makruh celai lampek kali makruh nah. Ketika rukuk kamu menggari imam lah menggari lah.
Asamula tibukan yang imam di tempat sujud, samula tibukan yang zo imam. Makruh jalan limo. Kalau ditotalkan kalau sampai rakaat salatnya sampai 27 kali yang melakukan makruh, apa handun 27 tadi leh? Aku bahayanya beribadah ndak jo ilmu, ndak paham dengan fikih. Nah, rajin salat jamaah, pikirkan selalu serentak jo imam. Habis dia begitu tu. Awak lah payah-payah dari rumah kau saji. Lah payah-payah jauh berjalan kau saji. Marona palo salat jamaah kironya dek banyak ana makruh jadinya berkurang pahalo. Amo de itu lo dalam berkurban jan lakukan perkara-perkara yang makruh supaya jan berkurang pahalo ibadah kurban. Kalaulah masuk bulan Zulhijjah bagi peserta, bagi orang yang satu kurban makruh memotong kuku dan makruh memotong rambut. Ada orang kadang mengatakan, oh nyo dak kuku awak dah Ustaz, kuku binatang kurban tu. Malah ada orang memotong kuku jawi, kuku kambing. Kok kudu ya yang potong kuku orang tu, gitu rompai. Nah, hanya salah dalam memahami sebagian hadis. Nah, yang dimaksud kuku awak peserta, kemudian rambut peserta. Biarkan seluruh anggota badan kita itu menyaksikan ibadah kurban. Karena bagi peserta sunnah hukumnya menyaksikan. Tapi kalau tidak ada lah salah kurban lain. Kurangnya di Jawa, ini satu kurban siko, sah lain. Tapi kalau bagusnya menghadiri, kalau disunnahkan ketika disembelih hewan kurban awak tadi, awak menyaksikan tu sunnahnya tu. Tidak wajib dah. Jadi kalau tidak hadir, kurban tak berhabis jauh. Elun tibu peserta lah dah, lari tunggu ya. Tak tiba-tiba dah. Ajar murid itu lah. Nah, karena itu sunnah tidak berpengaruh kepada sahnya ibadah kurban. Nah, itu adalah berkaitan ringkasan tentang fikih kurban. Jadi kurban kola dimulai dari semasa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu anak beliau yang disuruh Nabi kan, perintah Allah. Nah, tapi diperintah Allah tidak berkehendak, disuruh yo tapi Allah tidak berkehendak. Kok seandainya berkehendak Allah ketika digoreskan oleh Nabi Ibrahim pisau yang tajam di leher anak beliau Nabi Ismail, itulah tak gores Nabi Ismail. Lah digoreskan pisau tajam, tidak luku seperti Allah ini. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak. Sampai 3 kali baru ditebus, dibawakan oleh malaikat Jibril seekor domba yang gemuk dari dalam surga. Jadi bukan kambing dunia itu, domba dari surga. Itulah mulainya kesunahan berkurban mulai dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah ayah dari Nabi Ismail, ibunya adalah Siti Hajar. Nah, adapun Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim, ibunya Siti Sarah. Nabi Ibrahim punya orang rumah Siti Sarah, lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak punya istri, lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub punya istri, lahir seorang nabi, lahirlah Nabi Yusuf alaihi salam. Aku sampai berderet-deret nabi ko. Nabi Yusuf nabi, ayahnya nabi Yakub. Nabi Yakub nabi, ayahnya nabi lo, Nabi Ishak. Nabi Ishak nabi, ayahnya nabi lo, Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ismail berbeda ibu, yaitu Siti Hajar. Nah, Siti Hajar. Kemudian Nabi Muhammad bersambung dan nasab beliau kepada Nabi Ismail. Mulai Muhammad ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, sampai kalau dilanjutkan sampai kepada Adnan, kalau dilanjutkan sampai kepada Nabi Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim. Atau makanya ketika Mi'raj Nabi Muhammad ke langit ke-7, bersobok je Nabi Ibrahim, nampak mirip wajah Nabi Ibrahim je Nabi Muhammad, karena nasab Nabi Muhammad sampai bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kurban go lah mulai semasa Nabi Ibrahim, yaitu dengan seekor domba.
Jadi memang disuruh anak, tapi yang dikehendaki oleh Allah adalah domba. Tapi model itu patuhnya Nabi Ibrahim disuruh dilakukan, tetapi Allah tidak berkehendak. Lain digoreskan pisau, tapi tidak tergores. Nah, ini itu sedikit berkaitan dengan ibadah kurban. Sekarang kita buka tanya jawab. Kalau ada dari bapak-bapak, remaja-remaja, ibu-ibu yang bertanya tentang kurban atau tidak berkaitan dengan kurban yang lain ditanyakan, boleh. Ada pertanyaan? Niatnya magin tadi ya, upah atau sedekah? Kalau lain niat sedekah tu lain, tapi kadang kan merubah konsep saja kadang kan. Ada orang merubah konsepnya, kok tidak sedekah dah, kok tidak upah dah, kok sedekah. Tapi kalau betul-betul sedekah lah dari awal peserta ingin bersedekah ke orang tu memang 1,5 kilo, ya okey-okey saja. Tapi kalau seandainya diniat upah, cula nak diagihnya saya itu beko. Yo mengecek tu. Lah payah saya kerja ndak ada lebih sana. Kalau itu upah jadi kan membayar jasa nama tu. Dan dengan membayar jasa tu yang upah. Nah, dek gak banyaknya kerja, berarti kan jasa tu ah. Tu nyo ingin imbalan tu yang dikatakan upah. Tapi kalau seandainya diagihnya barang ke diagih kok jika 1 kilo ke diagih barangnya ndak ada mengecek di belakang nah. Tu lain lah. Tapi kadang orang tu kan ndak mengeceknya. Kok lama itu sifat tak jatuh je kepada upah. Tapi kalau di awal ambo ingin bersedekah ke peserta ke orang ko suah. Nah, 1,5 kilo boleh saja. Kak 2 kilo sedekah lah jadi. Siku jauh lah jadi kan. Akan namanya sedekah. Tapi jangan dinamakan upah. Nah, tu baku kadang orang berhati-hati nyolabi membayar PT-nya kok ada nak diupah aja itu dibayin. Itu diberikan. Itu kadang memang kalau batu-batu ikhlas orang tadi sifatnya kontoroyong kan, orang yang berkurban dapat pahala berkurban. Orang yang batu-batu ikhlas menolong, dia membawa pisau yang pagi dapat dia pahala dengan menolong berkurban gua. Tapi seketek dapat dia membanyu baca habis pahala tadi tu. Tenaga lah habis, daging seketek lo dapat. Ada 2 kali kena itu. Tapi kalau batu ikhlas berakanya lagi, alhamdulillah. Ambo tak bisa berkorban lu nado pitih korban. Bila kita tolong orang korban dapat pahala. Mau itu ndak ya? Yang simpan antoroyan tu mai ikhlas. Tapi kalau ndak dapat gak banyak tu ndak antoroyan namanya. Kadang kalau penitia apa dapat nak korban apa ada lagi apa ambil aja. Kau itu. Ada yang lain? Jadi kan modewak kemari kiblat kan? Dia dong kapal lo jauhi kemari dan kakinya ke sini nah. Berarti kan maduk kiblat itu. Di Raban kan maduk kiblat itu. Orang yang menyembelih maduklah ke sini meskipun tak tapi tagak ya mana aku nampak kok marah ke. Itu maksudnya. Ya berarti kalau siku kiblat kau nabi kau ke situ kakinya kemari kepalanya. Jadi mari yang tadi marah ke sini. Ya Bu. 6 pokok sebelum penyembelihan, 6 pokok ketika disembelih itulah pincangnya bila kata jadinya lah baik seminggu baik pada hari pincangnya tetap dasar. Tapi kalau pincang seketek saja dia gak merengkes. Tapi kalau di alau ya kawanannya tak tinggal jalan tu tak masalah ya. Tapi 6 pincang makanya dikatakan bihaisu yasbikuhu ghairuhu. Ketika di alau yang sama kawan tinggal saya taruh itu kan bayu pincang tu. Itu yang tidak sah. Ya Bu. Nah, ada lain? Memang sengaja lah nak panjang-panjang. Kadang kalau panjang-panjang mana, ada nak lalok saya kan. Dia lah seketek bila nak lalok, itu pun seketek ada nak lalok. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.